Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel ANGR. Dan di video kali ini, gue itu mau ngasih trik ke kalian biar kalian mendapatkan background bagus seperti gue ini. Nah, ini adalah sebenarnya green screen. Nah, jadi di video kali ini gue mau ngasih trik biar kita ya sebagai objek itu nyatu dengan background kita tadi. Nah, gimana caranya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, yang pertama di sini gue saranin buat kalian yaitu nyari backgroundnya dulu nih ya. Jadi cari background yang interiornya itu yang seperti impian kalian gitu. Jadi kayak kalian itu punya ruangan impian gitu. Cari-cari bener-bener mau di Google atau segala macamnya ya. Kalau gue biasanya nyari di website-website gratis aja biar aman. Biasanya gue carinya di kayak freepik.com. Nah, itu kan bebas tuh, ada yang gratis-gratis yang bisa di-download. Jadi gue langsung pakai aja tuh yang seperti ini nih. Nah, terus yang kedua setelah kalian mendapatkan backgroundnya, kalian itu kayak menganalisa dulu nih pencahayaan yang ada di foto tersebut atau background tersebut. Jadi kayak gua contohnya ini. Nah, kalau gua analisa itu dia terdapat cahaya di sebelah kanan. Jadi kayak ada kayak jendela gitu di sebelah kanannya. Jadi gua analisa, oh berarti setelah gua analisa pencahayaan yang ada di foto, jadinya gua bakal ngikutin penataan lightingnya itu seperti yang ada di foto. Jadi yang kalau kita lihat tadi dia terdapat cahaya di bagian kanan, terus yang di kirinya sedikit agak gelap ya. Jadi gua pasang lighting di sebelah sini ya. Jadi ini yang intensitasnya terang banget. Jadi anggapannya itu jendela, terus gua tambahin sedikit V-Light aja biar wajah gue tuh nggak gelap-gelap banget. Jadinya seperti ini. Dan gua mau ngasih lihat setup gua lighting gua biar menyatu dengan backgroundnya. Ini dia. Oke, itu dia tadi setup gua ya buat gua bikin video yang biar nyatu nih dengan backgroundnya. Habis itu kalian perhatikan juga titik penempatan kameranya. Seperti backgroundnya kita lihat dia memakai eye level ya. Jadi kita harus menggunakan eye level juga untuk objeknya. Jadinya nanti tetap simetris antara objek dan juga background. Nah, setelah kita ini nyari fotonya, nyari backgroundnya, terus juga menganalisa pencahayaan yang ada di fotonya, terus kita udah setup nih lightingnya, dan kita langsung mulai aja syutingnya. Nah, setelah syuting, ya kan itu udah jadi file video, kita langsung aja edit dia. Nah, di sini gua editnya pakai Adobe After Effects. Nah, kenapa gua pakai Adobe After Effects? Karena menurut gua ini ngedit green screen-nya tuh lebih ini aja, kayak lebih advance gitu, atau lebih enak aja gitu ya. Dan kalau kita sudah mengedit pakai Adobe After Effects, kita langsung aja ya. Di sini gua bakal tutorialkan gimana cara editnya. Kita langsung masuk aja ke Adobe After Effects-nya. Oke, sekarang kita di sini sudah ada di Adobe After Effects-nya. Jadi kita langsung ngebuat aja ya, kita sebagai objek itu langsung connect aja langsung ke background-nya. Jadi di sini gua langsung new komposisi dan resolusinya itu gua pakai yang 1080p aja biar ringan. Terus frame rate-nya itu 30 dan juga durasinya di sini sekitar 30 detik. Kalau yang ini mah bebas aja, terserah kalian sama ini, dan ini juga bebas kalian juga. Oke. Kita langsung klik OK aja dan langsung muncul aja komposisinya. Di sini pertama-tama gua langsung masukin aja backgroundnya dulu ya. Jadi ini background yang telah gua liatin tadi. Kita langsung masukin aja ke After Effects-nya. Dan di sini gua kecilin aja sesuai dengan ya besarnya backgroundnya. Oke. Dan sudah seperti ini. Habis itu gua langsung masukin aja si videonya nih. Ya, ini dia. Dan kita langsung masukin aja ke After Effects-nya juga dan langsung boom, masuk dia. Dan di sini pertama-tama gue pengennya masking dulu nih biar daerah sini nggak masuk videonya nanti. Oke, di sini cara maskingnya kita langsung pencet aja yang file video kita dan terus pencet si pen tool-nya ini dan kita langsung masking kasar aja seperti ini, bro. Oke. Oke, nah ini udah gue masking nih ya. Jadi ini gua rapiin dulu dikit aja. Dan oke, sudah selesai nih kayak gini. Ntar pinggir-pinggirnya di sini gua pengen kayak gini dan oke. Sudah seperti ini dan langsung kita balik lagi ke kursor biasa nih, selection tool. Dan setelah itu gua langsung masukin aja efek buat ngehapus green screen-nya, yaitu namanya key light. Kita langsung masukin aja key light ya, ada di effect and preset. Kita langsung masukin aja ke edit nih. Dan langsung screen color-nya kita langsung pencet aja di daerah warna hijau dan oke, udah hilang nih. Tapi pinggir-pinggirannya kan masih kotor lah ya. Jadi ini gua buka dulu si screen mate-nya, oke.
Dan di sini gua pengen maskingnya itu gua featherin lah. Nih, masking. Oke, maskingnya gua feather, gua naikin sedikit aja. Ya, sekitar 100 lah. Ya, atau 90 ya cukup. Dan ini gua kecilin lagi ya. Biar nggak terlalu makan banyak tempat lah. Intinya seperti itu, bro. Oke. Sudah seperti ini. Dan kita langsung bersih-bersihin aja ya hasil green screen-nya maksudnya. Dan di sini yang gua setting itu cuman ya sekedar paling clip black dan juga kayak mungkin ya clip white dan juga screen gain-nya. Mungkin begitu-gitu aja gua editnya, dan di sini kita dekatin aja. Oke, di sini gua fit dan gua matiin dulu si pen tool-nya ini ya. Nah, terus di sini gua screen gain-nya naikin aja tuh biar dia bersih tuh, bro. Nah, kalau gini kan kotor nih. Nah, di sini gua naikin sekitar 110 aja cukup kali. Dan di sini clip black-nya di sini gua naikin sekitar, nah tuh biar bersih lagi kan. Di sini gua naikin sekitar 28. Nah, ini menurut gua udah cukup nih. Udah lumayan bersih. Tapi kalau kalian mau ngeliat lagi apakah nih udah bener-bener bersih apa enggak, nah ini view-nya kita ganti ke screen matte kalau nggak salah. Nah, yang kayak gini nih. Nah, kalau kalian lihat di bagian hitam ini masih banyak putih-putihnya, berarti masih kotor. Tapi kalau sudah bersih nih menurut gua udah lumayan bersih ya, walaupun masih ada dikit-dikit ya. Tapi itu tidak apa-apa. Langsung back aja dan jadinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat secara tidak langsung ini sebenarnya udah nyatu nih karena kita memakai lightingnya yaitu yang tepat banget gitu loh, titik pencahayaannya ya. Nah, di sini gua pengen nambahin softness-nya aja karena gua pengen nih ceritanya backgroundnya itu blur, kayak anggapannya blur karena bokeh kamera tuh. Nah, otomatis kan pasti pinggiran-pinggiran kita itu juga bakal keikutan blur-blur dikit lah. Nah, di sini gua mau nambahin screen softness-nya itu sekitar ya paling 6 lah. Nah, biar dia agak ngeblur, tapi ini kayaknya kebanyakan 3 kali atau 2 atau 1. Nah, paling 1 aja ya. Biar dia agak sedikit ngeblur dikit, bro. Oke. Dan setelah itu ini gua pengen grading aja ya guanya, karena ini guanya kulitnya merah banget ya. Jadi di sini gua langsung lumetri aja, masukin ke sini. Oke, terus di sini gua buka basic correction ya. Di sini gua editnya paling ya agak biru-biruin dikit ya, paling minus dikit. Kita coba minus 9 cukup. Terus ini gua pengen terangin guanya dikit ya. Segini cukup lah, nggak usah terlalu terang karena kalau terang banget kan kelihatan bohongnya banget nih. Jadi ya dikit-dikit aja. Di sini gua 0,3 cukup lah. Oke. Dan di sini gua tambahin 10 aja kontrasnya karena backgroundnya udah kontras banget nih. Jadi gua ikutin objeknya gua juga keikut kontras. Jadi ini menurut gua ya udah lumayan bagus lah. Udah lumayan nyatu nih. Cuman nanti kita otak-atik lagi biar lebih nyatu lagi. Dan di sini blacknya gua tambahin 1 aja biar dia agak nge-fade gitu di bagian hitamnya. Set. Oke, walaupun tidak terlalu kelihatan tapi menurut gua sedikit ngaruh lah pada editan nantinya. Dan gua di sini pengen karena kulit gua itu merah banget. Di sini gua pengen ke hue versus hue ya, gua pengen agak kuning-kuning langsat nih. Ya, dikit aja kayak gini. Sedikit aja, bro. Nggak usah banyak-banyak. Oke. Nah, ini udah lumayan kuning-kuning nih. Dan di sini gue pengen ya kita sebagai sebagai videographer kan pasti kulitnya agak-agak hitam gitu ya. Dan di sini gue pengen sedikit putihin aja kayak gini set. Nah, jadinya lebih cerah nih. Dan alhasil kulit gue hasilnya seperti ini. Oh, sorry, ini gue balikin ke feed dan kita lihat before afternya setelah gue nih jadinya kayak gini, bro. Jadi lumayan nyatu nih ya. Dan kita lanjut lagi. Setelah ini kan menurut gua udah lumayan nyatu lah ya antara objek dan juga backgroundnya. Dan di sini selanjutnya gua pengen nambahin noise di bagian backgroundnya karena video gua ini terdapat noise nih. Nah, nggak mungkin kan kalau backgroundnya itu nggak keikut noise juga, jadi kayak kelihatan nggak real gitu. Jadi ibaratnya dengan noise itu jadinya lebih nyatu lagi nih antara objek dan juga backgroundnya. Jadi di sini gua tulis aja noise. Nah, di sini ada ada noise nih, di noise and grain ada noise. Kita langsung masukin aja ke backgroundnya. Nah, di sini gua ya paling kayak 8 atau 9 cukup lah, nggak usah terlalu banyak. Atau 11. Nah, nanti backgroundnya akan ada noise-nya seperti itu. Dan nextnya
Di sini gue pengen dia backgroundnya itu bokeh. Jadi di sini kita tulis aja blur. Nah, kita cari di sini ada yang namanya kamera blur harusnya. Nih, kamera lens blur. Nah, kita masukin aja ke sini. Dan di sini blur radiusnya gua tambahin aja. Ya, paling segini cukup 9 atau 11. Oke, segini udah cukup menurut gua ya. Jadi anggapannya kayak kita pakai lensa yang focal length-nya itu 35 mili tapi f-nya yang rendah gitu, kayak f1,4 gitu. Jadi anggapannya blur nih belakangnya, ya kan? Terus nextnya di sini gue pengen sedikit grading nih biar lebih nyatu lagi nih antara si objek dan juga si backgroundnya. Jadi di sini gue langsung ke new aja, terus ke adjustment layer, dan di sini gue masukin aja lumetri nih, lumetri color. Oke, udah kita masukin. Dan di sini gue pengen otak-atik kayak dikit aja, kayak paling pengen nerangin aja ini sedikit aja. Ya ini udah cukup. Terus ini menurut gue terlalu kontras juga, jadi gue kurangin kontrasnya. Ya minus hampir 30 lah. Ya segini cukup menurut gue. Terus habis itu gue pengen ke kreatif nih. Ada vibrance ya, gue pengen dia sedikit berwarna dikit ya maksudnya ya. Nah nih ya sekitar 25 cukup. Dan terakhir belum terakhir ya, ini highlightnya gue pengen naikin juga biar dia sedikit agak warm gitu, kayak agak-agak orange gitu. Nah oke, segini cukup. Dan ya ini baru terakhir gue ke vignette nih. Jadi gue pengen dia biar lebih dramatis aja dengan adanya vignette nih. Jadi gue sekitar 0,9 ya cukup lah. Terus roundnya ini gue pengen, nah bentuk bulatannya itu sedikit agak lonjong ke atas. Jadi gua tambahin aja ya paling 20. Cukup. Midpointnya ya gak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Ini gua lonjongin lagi ke atas daerah vignette-nya. Dan oke. Dan ini dia hasil terakhirnya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah udah bagus? Apa belum nih? Jadi ini menurut gua udah connect banget antara si objek dan juga si backgroundnya. Jadi ini gimana caranya biar kita sebagai yang nggak punya background bagus itu, dengan cara ini kita bisa mempunyai background yang super mantap dengan hanya ngedownload foto-foto yang ada di situs-situs yang gratis lah pokoknya ya. Jangan pakai situs-situs yang bercopyright, nanti takutnya kalian bakal kena gimana-gimana nantinya. Oke, itu dia tadi tutorial atau trik ya biar kalian mendapatkan background yang bagus seperti gua ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye.